Selamat datang di seri konten Fawaz Thought. Segala apa yang ada di pikiran Fawaz disampaikan di sini melalui monolog depan kamera kepada lo semua. Nah, pada episode kali ini sebenarnya ini agak personal, bakal membahas dan mungkin baru sekarang gitu diomongkan karena dalam waktu 3 semester kuliah di UMY baru kali ini menyadari bahwa gagal masuk UGM, lalu bersyukur bisa masuk UMY. Nah, kenapa begitu? Karena gini, gue coba balik ya ke beberapa tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya, di mana gue masih punya passionate banget gitu, pengen masuk UGM, pengen masuk jurusan hukum. Setelah coba 3 tahap, yaitu SNMPTN, lalu ada SBMPTN melalui UTBK, lalu ada ujian mandiri, dan ketiga-tiganya gagal karena saya bodoh. Ya bisa dikatakan gitu karena ya buktinya nggak lolos gitu. Di sini gue nggak terlalu percaya sama fortune atau keberuntungan. Ya karena tolol aja gitu, nggak masuk UGM, nilainya jelek, sehingga ketika seleksi ya nggak masuk, itu aja, simple gitu. Nah, tapi tetap bersyukur, bisa bersyukur masuk UMY. Gini, jadi dulu gue tuh punya pemahaman kalau gue tuh takut banget ketika kuliah di swasta nggak ada kerjaan. Artinya gini, gue takut banget kuliah di swasta yang karena saking mudahnya atau karena saking tidak diperhatikannya oleh tenaga kependidikan, gue jadi nyantai di swasta, terus terjebak di dalam kegabutan, terjebak di dalam ketiadaan aktivitas, lalu terjun ke aktivitas negatif. Di Jogja semuanya dicoba. Nah, gue takut berada dalam situasi tersebut. Makanya ketika masuk UMY, ketika masuk hukum, gue rasa karena sulit, gimana ya. Jadi sekarang nih gue pikir bahwa kuliah di UMY hukum itu sulit. Oleh karena sulit, gue jadi bersyukur karena ketakutan gue 2 tahun ke belakang, yaitu nganggur ketika kuliah di swasta, itu terbantahkan gitu. Itu tidak terjadi. Ini meskipun agak sulit dimengerti ya, gini. Intinya gini. Gue punya pikiran bahwa kalau misalnya jenjang pendidikan yang sedang kita ikuti itu sulit untuk dilalui, gue pikir nantinya ketika kita udah lulus, ketika kita udah lolos, ketika kita udah finish dari jenjang pendidikan yang sedang kita ikuti sekarang, kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi karena gue pikir sekarang kuliah di UMY hukum itu sulit itu dalam artian banyak kegiatan, banyak tugas, banyak tahapan pendidikan yang sulit dilalui. Itu gue harap dan gue pikir dan gue percaya juga bahwa kedepannya ketika gue lulus dari pendidikan ini, ketika gue wisuda atau ketika misalnya ganti tahun, ganti semester, itu gue jadi orang yang lebih baik. Karena setiap kegiatan yang disediakan itu sulit untuk dilakukan namun dapat dilalui, itu istilahnya memukul atau membentuk personalia gue untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini bisa dikatakan karena agak sok-sokan apa gimana gitu. Orang mengharapkan biar kuliahnya enjoy, kuliahnya santai, tapi kuliah enjoy dan santai itu menjadi ketakutan gue sendiri. Karena kalian sama gak sih? Maksudnya kalau kalian terjebak nih di dalam situasi pendidikan yang saking santainya, kalian bingung mau ngapain gitu. Padahal kalian tahu bahwa pilihan tersebut adalah pilihan kalian sendiri dan kalian pengen menjadi orang yang lebih baik ketika kalian pilih jurusan atau pendidikan tersebut gitu. Nah, mungkin kalian juga menyesal gitu ketika kalian terjun ke satu lembaga pendidikan dan ternyata tidak sesuai ekspektasi.
pendidikannya terlalu mudah atau terlalu santai atau bahkan tidak diperhatikan, itu menyebabkan kalian atau gue juga menyebabkan nggak tahu harus ngapain gitu, lalu nggak ada kegiatan, nggak ngapa-ngapain, lalu terjebak dalam aktivitas yang dirasa bakal mengisi waktu dan ternyata negatif gitu. Makanya ketika gue masuk UMY Hukum dan Kelas Internasional, karena banyak sekali kegiatan yang dapat diikuti selain dari perkuliahan, dan perkuliahannya juga udah lumayan berat. Jadi gue pikir, gue bersyukur gitu bisa masuk ke lembaga pendidikan ini. Karena banyak kegiatan yang sulit gini. Gue nggak perlu ngukur apakah sesuatu ini bakal bermanfaat atau enggak ketika tahapan itu sulit untuk dilalui. Jadi ketika tahapan itu sulit untuk dilalui, gue udah percaya bahwa nantinya sesuatu ini tuh bakal bermanfaat gitu di kemudian hari. Makanya ketika gue masuk kelas, ketika gue mulai kuliah, ketika gue mulai ikut organisasi, ketika gue paham bahwa semuanya sulit untuk dilalui, tapi bisa dilalui, cuman sulit, karena kita harus memperhatikan banyak variabel, banyak perhitungan, agar bisa lolos, agar bisa lulus, agar bisa beranjak ke tahapan selanjutnya. Makanya gue bersyukur gitu, dan gue percaya bahwa hal tersebut, karena sulit, itu bakal mengubah diri gue menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, mungkin ini dapat kalian gunakan juga ketika kalian sedang berada di, misalnya lo semua lagi berada di suatu lembaga pendidikan yang menurut lo berat banget, sulit banget untuk dilalui. Gue cuma mau bilang bahwa percaya aja sama prosesnya, lakukanlah dengan tulus. Karena gue pikir, dan semoga lo juga kayak gitu, sesuatu yang sulit untuk dilalui itu bakal mengubah diri kita menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Karena kita masuk ke sesuatu yang kita nggak tahu harus ngapain, lalu dikasih tahu sama teman, sama kakak kelas, sama dosen harus ngapain, lalu kita mengikuti sarannya, terus kita lolos dari tahapan tersebut. Sehingga kita punya bekal yang kita peroleh dari orang-orang yang memberikan saran terhadap kita, karena mereka tahu saran yang mereka berikan bakal bermanfaat sama tahapan yang sedang kita lakukan sama-sama gitu. Jadi percayalah sama proses. Dan buat lo yang masih belum bisa nerima kondisi ataupun tujuan kuliah lo sekarang karena mungkin gagal dari tujuan utama atau bahkan bukan impian sama sekali, dan ketika lo nemu itu sulit untuk dilalui, gue pengen lo percaya bahwa proses itu bakal mengubah diri lo dari sebelumnya menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Itu aja sih buat video kali ini. Nggak banyak bahas tentang UMY seperti apa, mungkin terutama di hukum kelas internasional seperti apa. Mungkin di kesempatan selanjutnya gue bakal bahas sama teman-teman sekelas gimana rasanya kuliah di hukum kelas internasional. Bahkan 1 tahun pandemi gitu, di tahun 2020 kuliahnya online dan baru masuk offline beberapa pertemuan ke belakang di semester 3. Mungkin bakal jadi bahan obrolan selanjutnya sama teman sekelas. Dan itu aja buat video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus kalau kalian punya komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.